Halo semua, balik lagi sama gue Awan di FPL 62. Jadi season FPL 2020-2021 udah kelar. Puas gak sama poin kalian masing-masing? Jadi sebenarnya di video kali ini gue pengen lebih ke cerita-cerita aja sih, perjalanan gue sampai sekarang bisa finish di posisi ya kedua di Indonesia ya. Gue pengen cerita-cerita aja, sharing-sharing dari game week pertama sampai game week 38 tuh kayak gimana, tim-tim gue, poin-poin gue, dan juga perjalanan kayak gimana. Kurang lebihnya ya cerita-cerita aja lah, gue nggak bakal bahas secara dalam juga. Bisa dibilang ini bukan full season review ya, karena gue cuma cerita aja, ini bener-bener basicnya doang di atas-atas, kayak lebih ke cerita sih, perjalanan gue sampai akhir musim ini bakal kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tau lu semua dulu bahwa ada satu game fantasy yang gak kalah seru, yaitu MPL Fantasy. Sama seperti game fantasy lainnya, MPL Fantasy nantang lu buat buktiin kemampuan dan analisa lu dalam menyusun tim sepak bola. MPL Fantasy sendiri juga mirip banget sama FPL sebenarnya dan gak kalah seru pastinya. Jadi buat yang mau download, langsung aja klik ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Dan menurut gue sendiri ada 3 hal yang membuat MPL Fantasy ini spesial banget. Yang pertama itu lu bisa main game fantasy dari berbagai liga di dunia. Jadi nggak cuma Liga Inggris, liga-liga besar lainnya, tapi lu juga bisa nyusun tim fantasy di liga-liga selain liga besar. Yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini langsung lu terima setelah pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu satu musim lagi. Setelah pertandingan selesai kita bisa langsung dapat hadiahnya. Dan yang terakhir, nonton bola jadi pastinya juga lebih seru karena kita nggak cuma nonton, tapi kita ikutan main dan ngumpulin poin di MPL Fantasy. Nah, jadi hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan, di mana satu berlian kemenangan itu bisa kita tarik menjadi saldo GoPay maupun saldo link aja. Di mana sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay ataupun saldo link aja yang bisa kita tarik. Jadi bisa langsung kita pakai hadiahnya buat beli pulsa, buat beli data, buat beli kuota, ataupun baju bola dari tim kesayangan lo. Jadi langsung aja download, karena minggu ini juga ada super big match antara Chelsea melawan Manchester City di final Piala UCL yang bisa kalian mainin pastinya di MPL Fantasy. Dan gue juga pastinya bakal main, jadi kita bakal main bareng. Langsung aja download di id.mpl.live/fantasy. Oke, sekarang langsung aja gue mau review dulu tim gue di game week 38 kemarin, yaitu game week terakhir di musim ini. Gue sendiri mendapatkan 59 poin, tapi gue minus 4, jadi poin bersih gue cuma 55. Gue total poinnya 2590 dan gue mendapatkan red arrow yang cukup banyak ya, hampir bisa dibilang mungkin 40%, nanti kita coba lihat. Tapi gue langsung keluar dari angka 100-an menjadi kepala 2. Padahal gue udah berusaha mempertahankan itu selama mungkin bisa dibilang 7 game week lebih ya, di posisi 100-an. Cuma di game week terakhir ini langsung gue keluar ke 215. Bisa dilihat dari tim gue sendiri, gue lagi-lagi main tanpa kiper, Melie nggak main, dan gue sendiri nggak mau transfer kiper. Akhirnya kalau lu nonton video kemarin, gue galau banget antara gue harus transfer Melie atau nggak gue ganti siapapun itu. Tapi ganti back terutama juga ya. Cuma gue akhirnya memutuskan gak ganti Melie dan gak ganti Foster, karena kalau lu lihat sebenarnya Southampton itu gue kemarin lihat dia tuh ada polanya, kayak gue bisa kayak ngeliat polanya, yaitu 2 kali main 2 kali enggak ya. Terus gue kayak ngelihat akhirnya, dan harusnya menurut gue di game 38 tuh kalau sesuai dengan rotasi itu harusnya si Foster ini bisa main. Cuma nih kalau lihat nih 2 kali main ya, bisa dibilang 2 kali main 2 kali enggak, 2 kali main 2 kali enggak. Nah, gue pikir nih di game terakhir harusnya Foster main lagi, cuma ternyata Foster ini nggak main, yang main McCarthy, jadi gue harus main tanpa kiper lagi. Nah, untuk defense sendiri, TA dapat clean sheet, cuma sayangin dapat kartu kuning 5 poin. Kemudian Holgate ya, lagi-lagi ya, ini aneh banget sih Holgate, gue nggak tahu kenapa gue masih simpen dia. Gue udah dendam, gue bilang dari beberapa game week sebelum ini, kayak satu kali doang nih semenjak gue beli dia return sekali, dan malah minus 1 di game week terakhir ya, kebantai 5-0 sama Manchester City. Jadinya gue nggak tahu lagi lah si Holgate ini, ya udahlah ya, maksudnya kita juga resiko kita untuk masukin dia. Kemudian akhirnya gue memutuskan buat ganti Veltman sendiri ke Dallas, karena ya banyak yang bilang untuk ganti Kufal. Cuma gue nggak punya keberanian untuk itu, buat differential defender gue. Karena kalau gue sebenarnya masih ngincer posisi, pastinya gue masih ngincer juara di Indonesia ya. Dan kalau lu lihat juara hampir 10 besar di Indonesia itu punya Dallas semua. Jadi mungkin bisa 1 gol 1 assist, gue bisa aja langsung keluar dari 10 besar Indonesia. Jadi gue nggak mau melakukan itu. Mungkin gak keluar juga kali ya, mungkin gue nggak lihat sih pastinya berapa. Cuma pastinya gue langsung bisa turun jauh ke 4 atau 5 mungkin ya, yang masuk akal. Jadi gue nggak berani mengambil keputusan itu buat ganti
pemain defender gue ke Koval, cuma gue gantinya ke Dallas buat ngamanin. Ya bisa dibilang agak defensif ya gue di sini. Kemudian ada Lingard yang West Ham ini menang 3-0 kemarin, cuma bener-bener Antonio sama Lingard yang ngapa-ngapain, malah Fornals yang nyetak 2 gol. Jadi ya cuma dapat poin clean sheet doang. Kemudian ada diferensial gue yaitu Joe Willock yang akhirnya dia mencetak gol lagi. Walaupun sayang banget dia nggak dapat bonus poin. Gue sebenarnya pingin banget dia dapat bonus poin loh. Kayak lumayan kan cetak 1 gol, cuma akhirnya ya nggak dapat bonus poin sama sekali. Kemudian ada Salah yang gue kaptenin. Ini mungkin hampir semua orang yang bisa dibilang, gue kalau nggak salah baca kemarin IO-nya itu bisa sampai 188% ya di top 10k. Jadi ya mau dia blank mau dia haul itu menurut gue nggak ada masalah sih. Jadi kayak karena semua orang punya kan. Kemudian di sini nih yang gue sampai detik terakhir pun, gue kemarin itu gue 2 menit terakhir tuh gue bener-bener belum melakukan transfer. Dan Twitter tuh memang gila banget ya, banyak banget berita bohongnya. Dan ya kalau bisa lu jangan percaya pastinya untuk berita-berita bohong itu. Menurut gue ada beberapa account Twitter yang source-nya itu lumayan valid ya. Jadi kayak ya gue sih berharap sama mereka aja kalau mereka nge-tweet ya kemungkinan besar harusnya benar. Cuma ya pastinya nggak ada 100% benar ya kalau kita bisa bilang sebenarnya sebelum line up diumumin sama officials. Cuma gue tuh akhirnya mikir kalau Bruno kayaknya bener-bener nggak bakal main nih, karena kayaknya bener-bener mau diistirahatin aja buat final Europa League. Dan ternyata bener-bener nggak masuk squad sama sekali. Dan gue ganti Bruno ke Mane ya, -4 akhirnya. Jadi menurut gue sebenarnya itu worth it sih, karena kalau gue nggak transfer Mane, gue kan pakainya Zaha pasti kan masuk ke sini. Zaha pun cuma 2 poin, sedangkan gue Mane dapat 16 poin dikurang 4, 12 poin. Jadi ya gue plus 10 poin secara ini ya, maksudnya karena gue masukin Mane ini. Jadi ya oke lah, walaupun gue pastinya nggak punya keberanian buat kapten Mane ya. Tapi shout out buat yang overall 1 sekarang, Teddy Bear, kayak dia kaptenin Mane kan setahu gue kalau kita lihat. Jadi kayak respect banget. Kemudian ada Calvert-Lewin sama Antonio yang bisa dibilang diferensial juga. Calvert-Lewin, Antonio gue nggak tahu diferensial atau enggak, cuma ya banyak juga sih yang lumayan pakai. Nggak menghasilkan apa-apa. 2 poin juga. Calvert-Lewin bener-bener kebantai kemarin, nggak bisa ngapa-ngapain. Gylfi Sigurdsson penaltinya kayak juga berhasil ke save sama Ederson. Kemudian ya itu ada Kane yang akhirnya dia memenangkan Golden Boot sama dapat assist terbanyak ya. Kayak respect sih, maksudnya ini mungkin bisa jadi musim terakhir dia kan di Tottenham atau enggak ya, mungkin dia masih di FPL, masih di Premier League sih, karena setahu gue kan dia maunya di Premier League doang. Dan ya mungkin hampir pasti musim terakhirnya dia di Tottenham. Perpisahannya dengan Golden Boot sama assist ya lumayan lah ya, daripada nggak dapat apa-apa dari klub, setidaknya dapat penghargaan sendiri. Kemudian di bench gue ada Zaha sama Ward yang ya blank ya, untungnya gue nggak mainin mereka. Dan Foster dan Amartya nggak main sama sekali. Oke, jadi kayak gitu tim gue di game week 38, game week terakhir 59. Gue red arrow cukup jauh ya, karena average point gue harusnya aman di top di tier gue. Kalau lihat live FPL tuh sekitar 61 ya, 61 live score, live ini gue safety score gue. Jadi gue padahal gue udah, kalau lihat game week history gue udah lumayan lama kayak di 100 besar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 6 game week ya. Gue dari game week ke 32 gue udah di angka 100. Yang sebenarnya gue udah happy banget sebenarnya masih masuk di situ ya, kayak ya jauh di atas target gue lah ya kan. Dan 3 game week terakhir nih gue dapat merah terus nih, red arrow dari 122, 152, 215. Jadi tertinggi gue sejauh ini, gue belum berhasil masuk top 100 ya. Gue belum pernah 99. Gue terakhir paling tinggi itu 109 di game week 33. Jadi kayak gitu tim gue. Dan gue sendiri pakai chip itu di game week 13, 26, 29, 31, 32. Jadi gue bener-bener hampir mepet ya di sini semua. Di antara game week 26 sampai 32 nih di 6 minggu ini. Di 6 minggu ini gue bener-bener hampir pakai 4 dari 5 chip gue. Bisa dibilang gue lumayan lah ya. Dari game week 26 gue pakai bench boost. Walaupun bench boostnya bisa dibilang gagal ya di sini. Kalau lu lihat bench boostnya itu hampir semuanya cuma 2 poin. Lihat nih, Bamford 2 poin, Dallas 2 poin, Rafinha 2 poin. Padahal waktu itu dia lawan ini kan Aston Villa ya. Ya gue berharap aja dia bisa perform itu, ternyata enggak kan. Ya udahlah, setidaknya sisanya hampir oke semua kecuali Barnes yang waktu itu gue masukin ternyata dia cedera ya. Jadi kayak gitu chip gue pakai hampir semuanya di
26 sampai 32 gue naik dari 1800 ke 100 ya. Berarti ya bisa dibilang hampir cukup efektif ya, karena gue bisa bilang sendiri di tier ini lumayan ketat nih. Tapi walaupun angkanya nggak sebanyak lu dari 800.000 ke 700.000, lu lewatin 100.000 manager. Ini cuma ngelewatinnya 2.000 manager lah ya. Kurang lebihnya, cuma ya menurut gue ini susah, pastinya lebih susah ya untuk masuk ke situ. Jadi bisa dibilang chip gue gak di awal season, gue pakai di awal aja, gue pakai di game week 13 karena ya itu sendiri, gue sebenarnya nggak mau banget buat pakai wildcard di awal-awal season. Gue nggak tahu kenapa, kayak gue berusaha buat pakai chip gue di akhir-akhir, maksudnya bukan di akhir-akhir ya, maksudnya timing yang pas, nggak di awal. Cuma ya bisa dibilang kalau gue nggak pakai chip gue di awal, jadi gue kayak walaupun gue turun, cuma gue masih ada rasa percaya diri gitu loh. Gue masih punya chip nih, gue jadi ya udahlah. Walaupun di sini gue bisa dibilang nggak pakai chip nih ya. Banyak kan pakai chip di game week 2, game week 3 wildcardnya. Gue nggak pakai, bener-bener gue turun sampai overall gue 1 juta di game week 6. Gue harus 2 kali hit. Bisa dibilang ya cukup parah sih ya sebenarnya di awal-awal ini. Walaupun nantinya setelah itu gue lumayan banyak naiknya. Cuma ya bisa dibilang itulah resiko kalau lu nggak pakai chip di awal-awal. Cuma bener-bener harus pas timingnya. Kayak gue sendiri, gue pakai di game week 13 kemarin. Setelah gue pakai di game week 13 itu, gue langsung dari 200.000 ke 85.000. Gue bener-bener nge-skip angka 100 ribuan, langsung gue di 85.000. Dan gue dari situ gue gak pernah turun lebih jauh lagi ya, turun ke angka 100.000 gitu. Jadi menurut gue timing penggunaan wildcard itu dan pemilihan pemainnya pastinya bakal pengaruh banget sih. Jadi gue di season ini bisa dibilang gue lumayan banyak pakai hits ya, pakai -4. Gue ada kurang lebih 12 kalau gue hitung tadi. Di sini gue pakai -8 bahkan, dan gue di sini 3 kali. Walaupun mungkin gak terlalu worth it ya, karena gue gue red arrow terus. Kalau lu bandingin sama yang juara 1 dunia sekarang, si Michael Kuhn, bacanya gimana ya, Michael Kuhn, dia setahu gue dia cuma pakai mungkin sekitar 9 hits game week 2, game week 13, jauh ya maksudnya pakainya juga game week 19 kan. Dan di akhir-akhir dia juga lumayan sering pakai hits kayak gue. Di game week 35 sampai game week 37 dia -4 terus. Tapi at the end di game week 38 dia benar-benar pakai bisa dibilang berani banget ya, diferensial gitu. Jadi bisa dibilang jadi juara 1 sekarang. Wah, hebat banget sih. Dan dia sendiri bisa dibilang hampir sama kayak gue, wildcard di game week 15, gue di game week 13. Jadi game week 15 gak terlalu cepat juga kayak kebanyakan orang mungkin di game week 2, game week 3. Tapi dia game week 15 juga. Dan di dunia juga kalau lo tahu ada si Ola Hofde yang timnya sendiri dari bisa dibilang game week awal-awal udah di suatu dunia ya dia ini. Dan akhirnya turun sampai ke 10 dunia. Gue sendiri penasaran sih dia pakai wildcard kapan. Nah dia juga pakai wildcard nggak di game week 3 kan? Dia dipakai wildcard di game week 10. Dia free hit dan triple captainnya lumayan mepet di sini, game week 18, game week 19, dan dia bench push di double game week 3, game week 26, wildcard 31. Jadi menurut gue ini mungkin nggak bisa maksudnya nggak pasti bener atau gimana ya. Cuma menurut gue sih kalau dari gue sendiri, gue lebih favor kalau jangan terlalu cepet kita pakein wildcardnya, karena belum tentu ya, maksudnya di satu game week, di 2 game week ini kan belum kelihatan ya, maksudnya performance dari beberapa pemain itu sendiri. Jadi gue sih lebih prefer buat tahan. Dan ini di Classic League gue ngikut beberapa liga ya sebenarnya. Dan ini kalau gue boleh jujur ya, cerita awal gue main FPL sendiri pun sebenarnya gue cuma main sama teman-teman gue doang berempat gitu. Di sini namanya paling bawah tolol. Nama liganya aneh ya, paling bawah tolol gitu kan, aneh banget. Jadi sebenarnya ini gue main sama teman-teman gue asik-asikan doang, bener-bener gue tuh awal main di season kemarin, dan itu pun setelah restart dari Corona. Kalau lo ingat, Corona sempat break lumayan lama, kemudian lanjut lagi. Nah gue baru main di situ. Jadi kalau lo lihat game week history gue pastinya jelek banget, hancur banget. Tapi gue itu baru main di game week mungkin belasan kalau nggak puluhan ya, gue juga lupa tuh. Nah sebenarnya gue bener-bener di awal season gue nggak mikirin buat overall ranking lah, gue nggak mikirin buat jadi mecahin rekor points gue lah atau segala macam. Cuma bener-bener gue di sini tuh teman-teman gue punya dare kalau kita paling bawah, kayak ya dare-nya ditentuin nantinya. Kalau kita paling bawah kita kena hukuman yang kayak bener-bener nggak ada duit. Jadi kayak bener-bener have fun aja gitu di sini. Dan
Awalnya bener-bener gue main untuk seru-seruan doang sama teman-teman gue. Kemudian ya kalau belum bisa lihat, bahkan sebenarnya gue sejujurnya gue masih waktu itu sekitar game week 20-an gue masih belum ngerti seluruhnya mengenai FPL. Gue nggak ngerti bahwa team value sama squad value beda. Gue belum ngerti bahwa adanya purchase price, ada current price, ada selling price kayak gitu. Gue belum ngerti bener-bener. Kalau lu lihat sebenarnya value gue ya gak begitu berkembang pesat ya. Jadi kayak gue bener-bener 20 game week awal nggak merhatiin value sama sekali gitu, nggak benar-benar perhatiin value tim gitu kan. Jadi kayak asal transfer aja, menurut gue siapa pemain yang perform bakal. Gue sih sejujurnya kalau untuk transfer ya, menurut gue itu paling bagus. Kalau dari gue sendiri, gue bakal lihat fixtures tentunya. Kayak gue nggak mau masukin satu pemain yang one week pan doang. Gue sebisa mungkin gak masukin satu pemain yang satu minggu doang one week pan. Jadi kayak gue pastinya lihat fixture. Dan ya sebenarnya kan kalau lu lihat fixture dan banyak yang sama kayak gitu, banyak yang transfer, akhirnya kan itu mempengaruhi harga juga ya at the end. Jadi kayak awal-awal gue pasti fokusinnya ke ini aja sih, maksudnya transfer pemain-pemain yang bisa dibilang nah ini nanti 5 game ke depan akan bagus nih, nah gue bakal masukin dia. Jadi kayak ya bisa dibilang kalau lu perlu melakukan hits, lakuin aja sih. Waktu gue di awal-awal kayak gue bahkan langsung minus 4 di sini. Kayak asal selama ya itu lagi balik lagi pemain lu return ya, maksudnya transfer lu tepat gitu. Untuk pemilihan kapten sendiri, kalau lu lihat di salah satu website Premier Fantasy Tools, di website Premier Fantasy Tools ini kapten pick gue 582, bisa dilihat bahwa gue lumayan banyak juga kapten yang blank. Jadi rata-rata poin kapten gue 15 poin per game week ya. Di sini 582 bisa dibilang ya mungkin di atas rata-rata, cuma nggak tinggi-tinggi amat ya. Gue banyak lihat juga orang yang 600 total kapten poinnya. Jadi ini kayak gini kapten gue sejauh ini. Gue game week pertama gue pakai Salah yang langsung 40 poin. Itu menurut gue awal titik mula gue, maksudnya ya titik yang bagus ya, awal yang bagus ya untuk gue sendiri. Langsung dapet 40 poin di sini. Tapi di game week 34 gue inget banget KDB gue masukin dan gue pakai dia 2 kali jadi kapten. Sejujurnya gue lupa ini apakah KDB merupakan pilihan yang paling banyak orang kapten di game week ini ya. Cuma gue bener-bener kemarin waktu itu kalau nggak salah dia lawan Leeds ya di game week 3, game week 4. Gue kapten KDB dan dia sendiri game week 3 lawan Leeds, lawan Leicester, lawan Leeds. Dan bisa dilihat ya dia nggak ngapa-ngapain di 2 game week ini. Dan ya kalau gue ingat kalau nggak salah dia main tuh dalam banget, jadinya hampir kayak CDM. Jadi bener-bener nggak ngapa-ngapain di 2 game week ini gue blank. Kemudian setelah itu sampai sini gue nggak pernah blank lagi. Kemudian gue 2 kali blank Fernandes, gue blank Salah. Ini kalau dilihat gue selalu blank di 2 kali nih di sini nih. De Bruyne, Fernandes, Salah ya. Kemudian di sini 20-22 gue lumayan banyak blank juga. 20-22 gue lumayan banyak blank ya, walaupun ranking gue tetap naik sih akhirnya di sini. Cuma gue blank akhirnya 28, 34, 37 gue blank lagi. Jadi bisa dibilang gue blank hampir 3, 6, 10, 12 kali blank gue blank. Kayak gue 12 kali blank ya dari 38 game week, bisa bilang mungkin di atas rata-rata ya, atau rata-rata gue juga nggak tahu sih. Cuma ya oke lah. Dan kalau lihat di sini, gue kayak di sini nih, gue kaptenin yang sebelah kanan. Gue kaptenin Salah 10 kali, gue paling banyak kaptenin dia. Kemudian gue paling banyak kaptenin Fernandes, kaptenin Kane, Son, De Bruyne 5. Sisanya satu-satu ya. Bisa dibilang gue hampir jarang pakai kapten differential ya. Siapa kapten differential gue kayaknya ini semua template deh menurut gue. Jadi mungkin gue kayaknya nggak ada pakai kapten differential sejauh ini. Dan ini juga ada salah satu website yang FPL Optimize. Jadi kayak lu bisa melihat team of the year lu. Di sini gue bisa lihat bahwa paling banyak kiper gue dari Martinez. Walaupun cadangannya McCarthy juga 44 poin ya, setengahnya ya bisa dibilang. Martinez 89 poin, dia sama Stones. Ini gue inget banget nih dia sama Stones, combo yang mantep banget di pertengahan musim ya. Manchester City lagi gas-gasnya. Gue pakai dua-duanya. Ini gue inget banget gue nggak pakai Cancelo sama sekali. Kemudian gue pakai TA, sering juga gue pakai TA. Dibilang gue sebenarnya sempat buang dia ya, TA tuh gue sempat buang dia. Cuma gue masukin dia lagi. Nah kemudian Salah, Fernandes, Son, Gundogan sama Grealish. Nah Gundogan nih gue juga pasti bisa dibilang nih player of the season ya di FPL lah. Kayak beberapa game week dia gila banget gitu kan Gundogan itu sendiri kayak
gue bisa dibilang kelewatan 1 atau 2 game week pertama dia, seingat gue yang dia nyetak lumayan banyak poin ininya gue kelewatan, tapi setelah itu gue langsung masukin dia dan gue kaptenin dia 3 kali Gundogan dengan total poin dia 108, jadi lumayan lah ya. Kemudian juga gue Grealish, gue lumayan bisa dibilang banyak ya gue pakai Grealish, maksudnya beberapa, bisa dibilang 18 kali nih gue pakai Grealish, 18 kali ya dari 38 game week, setengahnya ya mungkin ya. Sebelum dia cedera kan, dia cedera berapa lama ya? Ya lumayan lama ya, maksudnya 18 game week harusnya sebelum dia cedera itu oke lah, banyak lah. Kemudian ya sisanya gue Salah line up 27 kali, Kane 17 kali, Fernandes ini paling banyak ya pemain gue yang gue line up. Salah 27 kali, Fernandes 25 kali, Son di akhir-akhir gue buang dia 21, Calvert-Lewin juga banyak, Bamford, Grealish, Kane, TA ini Werner nih bener-bener gue pakai dia dari awal season sampai game week 12 sebelum gue wildcard. Gue percaya sama dia kayak bisa bilang gue agak subjektif ya, karena gue lumayan suka Jerman dan waktu itu gue kayak liat Werner nih di Leipzig kan gila banget. Jadi gue pakai dia terus di 12 game week. Jadi sejauh itu kayak gitu team of the year gue. Dan kalau lihat ke bawah lagi di FPL Optimize ini lumayan banyak juga loh. Kayak lu bisa lihat point distribution lu, persentasenya di mana nih paling banyak. Gue paling banyak itu poin gue dari menit pastinya. Gue rasa juga paling banyak dari menit ya orang-orang harusnya. Dan kemudian gue kedua dari goals, kemudian clean sheet, bonus, dan assist. Gue kayak save gue 1% doang, penalty save cuma 1 bahkan. Kemudian gue di tim gue sendiri gue kebobolan 125 kali. Kebobolan 125 kali, jadi gue minus 2%. Di sini paling banyak kebobolan sih gue. Sama hits gue juga minus 1,9% nih. Gue total gue 12 kali hits yang seperti gue udah bilang. Lu bisa lihat di sini nih FPL Optimize kalau lu mau tahu. Mungkin linknya bisa gue taruh di deskripsi di bawah nanti. Dan gue totalnya 48 poin dengan gue minus. Mungkin ini bener-bener, dan sekali lagi gue ingetin ya, ini kayak bener-bener gue cuma ringan banget, enteng banget. Gue nggak bahas lebih dalam lagi karena gue kayaknya rencana mau ada full season review sama salah satu YouTuber. Gue bakal collab, harusnya setelah video ini keluar, nggak lama setelah itu kita bakal upload videonya. Jadi tungguin aja. Jadi gue sampai sekarang gue bakal cerita aja sih sejauh ini kayak gimana poin-poin gue gitu kan ceritanya. Nah di sini lu bisa lihat juga nih di per game week paling banyak menit lu berapa, clean sheet berapa, goals berapa, dan ya sampai totalnya jadinya segini ya. Lu bisa lihat benar-benar menurut gue ini web yang sangat bagus untuk melihat season review. Ini gue goal conceded gue minus 52 poin, kemudian hits gue minus 48 poin. Yang paling banyak adalah goals sama clean sheet gue lebih baik daripada assist. Bisa mungkin itu masuk akal juga ya. Kemudian ini bisa dilihat juga clean sheet 40%, success ratio-nya 35%, kapten gue 58,7 ya. Di atas 50%, tapi nggak gitu tinggi, 58. Kemudian clean sheet gue bisa dibilang sebenarnya dikit ya, clean sheet gue cuma 40%. Atau mungkin ada yang lebih jelek lagi, gue nggak tahu. Lu bisa chat di komen di bawah. Goal gue bisa dibilang goal yang paling tinggi ya, maksudnya paling tinggi gitu. Jadi sejauh ini kayak gitu sih tim gue. Dan ini yang seru menurut gue tuh sempet mungkin 5-6 game week terakhir gue balap-balapan sama beberapa manajer di Indonesia, manajer hebat ya. Di sini kayak ada Nara Hubung, Otis Berlian, Roni Ahmad. Ini 3 nama yang gue inget banget. Gue bakal inget terus kayaknya, karena di 6 game atau 7 game gitu. Makanya game akhir-akhir ya ini udah balap-balapan ya. Gue sempat 1, terus turun lagi kedua, turun lagi keempat, dan ya kayak gitu terus aja 4 besarnya di sini gitu kan. Tapi di akhir game week akhirnya kemarin itu gue minus 4. Oh ini gue baru nyadar nih, si Roni Ahmad nih feeling gue minus 4 juga. Oh enggak, yang minus 4 siapa? Gue doang. Iya minus 4 gue doang sepertinya. Dan dia ini melakukan 2 transfer ya, dia nabung transfer, gila hebat banget sih. Masih nabung transfer di game 37, gak ada transfer siapa-siapa. Dan dia masukin Foden dan Antonio. Gue gak tahu nih masukin Antonio buat jaga-jaga sama gue atau gimana. Dan dia masukin Foden yang
ya perform ya. Cuma dia punya 2 back Liverpool sendiri yang mungkin kalau kebobolan bisa aja gue menang, gue nggak tahu ya. Cuma itu yang buat dia, gue rasa buat dia menang sih. Dengan gue yang defendernya ada Holgate gitu kan, dan Melie yang gue gak main. Walaupun gue punya Mane, punya Salah, punya Willock, beda berapa poin ya? 14 poin ya? Setelah minus harusnya itu udah kehitung sih. Kemudian juga di peringkat ketiga nih gue inget gue harusnya si Kopit FC ini peringkat 3 cuma turun akhirnya. Kesalip 2 poin doang sama Otis Bardiano. Dia siapa nih transfernya? Masukin Alisson. Hebat juga. Iya, masukin Alisson. Dan dia punya Kufal seperti yang kalian semua saranin ke gue, tapi gue gak berani. Gue ngambil Kufal jadi kayak ya udahlah ya. Padahal bisa dibilang di sini transfer gue oke loh gitu. Gue masukin Mane kan, gue masukin Willock. Cuma sayangnya defender gue banyak PR ya. Jadi ya bisa dibilang ya gak kemana-mana lah gitu. Gue sendiri seperti yang gue bilang, kayak gue masukin Dallas karena semuanya tadi punya Dallas kalau lihat. Dan ya bisa dibilang ini gue kalau gue lagi perang mungkin bisa dibilang ini shield gue gitu ya, tameng gue gitu, ini pedang gue. Jadi gue -4 dengan harus melakukan itu. Gue bisa bilang lumayan gambling ya, -4 dengan Dallas yang sebenarnya nggak punya peran diferensial gitu. Sama Mane juga banyak banget berita bohongnya, kayak banyak banget berita Twitter yang kayak Mane Jota main. Cuma gue kayak bener-bener gak percaya, dan itu menurut gue alasan kenapa lu harus gak percaya berita di Twitter yang banyak banget fake accountnya kan. Maksudnya kayak ya seperti yang gue bilang tadi, lu harus punya beberapa akun Twitter yang lu sendiri udah yakin, lu udah cross check juga accountnya beberapa kali bener gitu. Maksudnya sering juga bener dan gak pernah kasih berita-berita yang bisa dibilang bait ya atau gimana gitu kan. Cuma jadi lu juga bisa melakukan transfer kayak, kalau gue percaya berita itu gitu, gue nggak bakal masukin Mane, men. Gue bakal mainin Zaha aja gitu kan. Maksudnya nggak bakal mainin Mane. Bruno gue pasti di sini dan Zaha masuk gitu kan. Jadi kayak untungnya gue masukin Mane. Kalau nggak gue nggak tahu sih gue finish di posisi berapa. Cuma di Indonesia sendiri gue 2, di Spurs gue turun ke 7, di overall gue turun jauh dari 152 ke 215. Total transfer gue sejauh ini 46. Squad value gue sekarang segini, yang masih tersisa di bank adalah 0,7. Jadi ya kayak gitu menurut gue perjalanan gue dari awal game week ya sampai game week 38 ini. Dengan bisa dibilang ini season pertama gue ya di FPL yang gue benar-benar serius. Gue juga mau thank you banget sama lu semua yang udah nonton video ini dari pertama kali gue upload, bukan di game week pertama. Cuma gue thank you banget buat supportnya semuanya. Terutama juga community FPL di Twitter Indonesia terutama, yang bisa dibilang banyak banget. Harusnya masih bisa berkembang lagi FPL di Indonesia. Harusnya manajer-manajer Indonesia juga bisa lebih berkembang lagi. Jadi kayak sekian video dari gue. Gue penasaran juga nih poin-poin lu semua berapa sih total poin lu sama overall rank lu. Jadi komen di bawah aja berapa total poin lu sekarang dan juga overall rank lu sekarang berapa, atau enggak di Indonesia berapa, terserah lu mau komen kayak gimana. Tapi gue penasaran lu sekarang berada di posisi keberapa. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton semuanya. Rencananya gue bakal upload video-video tentang Euro. Jadi kayak tungguin aja karena Euro bakal ada fantasinya juga. Gue harap lu semua main karena gue ada liganya FPL 62 yang ada reward juga buat juara 1 sampai juara 3. Kodenya di bawah ini bisa langsung lu masukin. Kalau nggak cek aja di Twitter. Lu bisa cek juga di deskripsi box di bawah. Jadi lu tinggal masuk dan lu bisa tunggu aja video dari gue, video-video tips. Jadi lu bisa menangin liga dari gue, oke? Thank you banget semuanya, bye-bye.